Assalamualaikum sahabat sosial, bagaimana kabar? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar, dan pastinya segala urusan dimudahkan. Nah, sahabat sosial, sebelum kita bahas masalah penyaluran PKH, saya mau buat survei dulu sahabat sosial. Kira-kira sahabat sosial lebih pilih mana? Bantuan PKH disalurkan setiap bulan kembali atau disalurkan per 3 bulan? Nah, silahkan jawab di kolom komentar. Sebelum kita lanjut videonya, perkenalkan saya Nurhan Sadik. Saya merupakan salah satu SDM atau pendamping program Keluarga Harapan. Saya juga termasuk salah satu konten kreator yang banyak membahas seputar bantuan sosial pemerintah, itu mulai dari A sampai Z. Seperti PKH, BPNT, KIS, KIP, hingga KIP kuliah, itu sudah kita bahas lengkap pada channel ini. Makanya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan nyalakan semua tombol loncengnya agar sahabat sosial bisa selalu mendapatkan informasi update seputar bantuan sosial. Oh iya, sebelum kita terlalu jauh, saya juga ingin meminta partisipasi sahabat sosial untuk menyumbangkan like sebagai bentuk support sahabat sosial yang sudah mengklik video ini. Jadi sahabat sosial, Presiden Jokowi sudah meminta bantuan sosial pemerintah untuk bulan Januari ini, itu pencairannya dipercepat untuk tahun 2021. Menteri Sosial diharapkan di awal Januari 2021 harus segera memberikan bantuan sosial kepada penerima manfaat agar belanja masyarakat meningkat, agar konsumsi masyarakat meningkat sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan masyarakat bawah, ujar Pak Jokowi. Nah, sahabat sosial, kira-kira bantuan PKH ini itu cairnya tanggal berapa untuk bulan Januari nanti? Dan berapa sih nominal bantuan yang akan didapatkan para penerima PKH? Makanya tolong disimak baik-baik videonya, jangan di skip agar sahabat sosial tidak gagal paham. Oke sahabat sosial, menanggapi perintah Bapak Presiden, Menteri Sosial sudah menyiapkan bantuan sosial agar dicairkan di awal Januari. Artinya pencairan PKH itu akan lebih cepat dari biasanya. Kalau melihat dari pengalaman bulan Oktober kemarin bahwa bantuan PKH itu dicairkan per tanggal 24 atau di akhir bulan. Nah, pernyataan Bapak Menteri Sosial tentang penyaluran bantuan sosial akan cair di awal Januari ini artinya membawa angin segar bagi sahabat sosial yang menerima bantuan PKH. Nah, sekarang kita coba melihat tanggal di bulan Januari itu. Melihat tanggal 1 hingga tanggal 3 itu jatuh pada hari Jumat hingga Minggu. Ini bisa kita prediksi lebih awal bahwa bantuan PKH tidak cair di tanggal ini, sebab sudah kita ketahui bersama bahwa tanggal 1 itu kan tahun baru. Bisa jadi para pegawai bank mungkin ya masih libur kerja dan Sabtu Minggu itu hari libur untuk bank. Nah, sedangkan proses penyaluran bantuan sosial khususnya program Keluarga Harapan itu disalurkan melalui bank atau himbara. Namun akan ada dua kemungkinan untuk tahun 2021 ini bahwa penyaluran bantuan PKH beberapa kali juga lebih cepat dari jadwal yang sebenarnya. Misal bantuan PKH yang dijadwalkan cair di awal Januari bisa jadi akan dicairkan di akhir Desember. Karena kan di bulan September kemarin itu cair lebih cepat di bulan Agustus. Atau lompat 1 bulan lebih cepat sahabat sosial. Nah, tapi sahabat sosial saya meminta tidak perlu bolak-balik ke ATM. Tunggu kabar dari pendampingnya masing-masing karena ini hanya asumsi sementara saja, yang dimana tanggal pencairan PKH itu tidak ada yang bisa pastikan kecuali bulannya itu sudah bisa kita ketahui bersama bahwa sesuai arahan Pak Menteri menginginkan bantuan PKH dicairkan di awal Januari. Bisa jadi tanggal 4 hari Senin nantinya atau kita tunggu sampai hari Jumat. Ya, semoga semuanya bisa berjalan lancar. Nah, selain itu jadwal pencairan PKH untuk tahun 2021 kayaknya menarik kita bahas. Apakah nantinya akan disalurkan kembali seperti tahun ini, yaitu setiap bulan, atau akan kembali normal menjadi per 3 bulan. Nah,
Banyak kabar yang beredar bahwa bantuan PKH akan disalurkan kembali setiap bulan. Ini beberapa informasi di sosial media baik itu Facebook maupun YouTube. Sedangkan surat yang beredar di bulan Oktober kemarin bahwa bantuan PKH kembali normal menjadi per 3 bulan. Ini kita tidak bisa menduga-duga atau asal menjawabnya karena belum ada juga surat resmi dari Kementerian Sosial terkait tentang skema penyaluran bantuan PKH untuk tahun 2021. Namun yang perlu sahabat sosial bisa pastikan bahwa bantuan PKH itu sudah dianggarkan sampai akhir tahun 2021 dengan target penerima yaitu tetap 10 juta keluarga. Pada video kali ini saya ingin mengajak sahabat sosial kita mencoba untuk menghitung nominal bantuan PKH yang akan cair di bulan Januari nantinya sesuai dengan kategori yang dimiliki. Kita coba hitung dengan skema per bulan dan per triwulan dengan simulasi kategori yang biasanya dimiliki oleh KPM atau sahabat sosial. Oh ya, perlu saya ingatkan kembali bahwa kategori yang ada dalam program Keluarga Harapan itu ada ibu hamil, anak usia dini, yaitu anak usia 0 hingga 6 tahun. Jadi bukan balita ya. Nah, terus anak sekolah yaitu anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Ada juga kategori lanjut usia yaitu 70 tahun ke atas. Kalau sahabat sosial punya disabilitas berat juga akan ada, dan yang baru yaitu kategori untuk penderita tuberkulosis. Nah, kita simulasi saja dulu dengan mengambil contoh keluarga pada umumnya. Misal sahabat sosial ada yang ibu hamil, punya anak usia dini 5 dan 6 tahun, misalnya 2 punya balita ya. Punya anak sekolah yaitu anak SD dan anak SMP. Sahabat sosial juga misalnya punya lansia. Nah, kita hitung per tahun dulu. Misalnya sahabat sosial ada punya ibu hamil, punya 2 anak usia dini, dan juga punya lansia. Nah, kira-kira berapa nilai bantuan yang bisa sahabat sosial dapatkan? Kalau kita hitung per tahun, berarti untuk anak usia dini dapatnya 3 juta per kategori atau per anak. Karena misalnya tadi 2 anak berarti dapatnya 6 juta per tahun. Nah, ditambah untuk anak sekolah yang SD dapat 900.000 per tahun, untuk SMP 1.500.000. Nah, berarti sahabat sosial kita coba hitung-hitung 6 juta tambah 900 tambah 1,5 berarti dapatnya 8.400.000. Kalau ini disalurkan per 3 bulan berarti setiap pencairan bisa mendapatkan 2.100.000. Tapi kalau ini disalurkan per bulan nantinya berarti bisa dapat 700 per bulannya. Oh ya, kenapa ibu hamilnya tadi itu tidak saya hitung? Karena maksimal kehamilan kan itu hanya ditanggung sampai kehamilan kedua, atau batasnya itu kehamilan kedua. Tapi untuk lebih detailnya sebenarnya sudah saya coba simulasikan lengkap dengan metode Bang Guru Adrianto. Guru Adrianto ini merupakan koordinator call center PKH. Itu sahabat sosial bisa mengklik video saya, linknya ada di deskripsi, supaya sahabat sosial bisa lebih paham metode penghitungan bantuan PKH sesuai dengan aturan yang berlaku atau aturan baru ini. Oke, kira-kira sahabat sosial lebih pilih mana? Bantuan PKH disalurkan setiap bulan atau bantuan PKH disalurkan per 3 bulan seperti biasanya? Nah, saya coba tunggu jawabannya di kolom komentar. Nantinya kalau sahabat sosial mungkin ada alasannya tersendiri, bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup itu saja video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.